Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi pada Yesus, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah? Namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang-orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita sebagai orang Katolik, memberikan persembahan adalah hal yang penting. Dan kalau dalam Injil hari ini kita mendengar ada yang lebih penting dari bait Allah. Tentu bait Allah adalah hal yang penting. Tetapi bait Allah bukan yang paling penting. Persembahan bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah Kristus sendiri. Yang paling penting buat kita adalah membangun relasi dengan Kristus sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus. Bait Allah penting, tapi punya tujuan, yaitu membawa umat kepada Allah. Persembahan ini penting, kurban bakaran. Karena dengan memberikan persembahan, kita juga diajak untuk berhubungan dengan Tuhan, memberikan sesuatu buat Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah belas kasihan. Karena dengan punya hati yang penuh belas kasih, punya hati yang mau mengerti orang lain, punya hati yang mau mengampuni, punya hati yang tidak dikuasai oleh kesombongan, punya hati yang mau berbagi untuk sesama secara nyata, bukan memberikan persembahan kepada Tuhan supaya diberkati lagi jadi jauh lebih banyak, tetapi memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada sesama, supaya yang kurang, yang membutuhkan, yang susah bisa hidup lebih baik. Ini bukan hanya untuk kepentinganku saja. Jadi ketika Yesus berbicara mengenai belas kasih, itu artinya Yesus mengajak kita semua untuk mencontoh teladannya, hidup dalam kasih, mengasihi sesama. Itu artinya menjadi seperti Kristus. Jangan sampai kita orang Katolik hanya hidup dengan berbagai ritual. Ritualnya hebat, rajin ke gereja, ikut misa pagi, rajin berdoa, rajin rosario, rajin melakukan ini itu. Tetapi hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya gak mencontoh kasih dari Yesus. Jangan sampai kita hanya mementingkan berbagai ritual ini, tetapi tidak belajar untuk menjadi seperti Kristus. Sebaliknya, dengan melakukan berbagai ritual, dengan melakukan persembahan, semua ini harus membawa kita lebih dekat pada Kristus. Jadi tanya pada diri Anda sendiri, apakah
aku makin hari semakin menjadi seperti Kristus?